Sosiologi di pertemuan yang keempat. Kali ini kita berbicara tentang perubahan sosial dan perubahan hubungan antar individu dan kelompok. Kalau minggu yang lalu, materi kita tentang faktor penyebab terjadinya perubahan sosial, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Kemudian perubahan sosial yang kita lihat dari faktor pendorong dan faktor penghambat. Hari ini coba dibuka bukunya halaman 27 dan 28. Adapun tujuan proses pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa dapat menjelaskan perubahan sosial yang berkaitan dengan hubungan antar individu dan antar kelompok. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat berakibat perubahan di berbagai sektor kehidupan. Ini berarti perubahan sosial selalu menjalar ke berbagai bidang yang lain. Gejala perubahan itu dapat kita amati di berbagai aspek kehidupan kita. Misalnya perubahan di bidang teknologi mempengaruhi perubahan pola hubungan sosial di masyarakat. Contoh perubahan di bidang telekomunikasi, yaitu penemuan pesawat telepon genggam sehingga orang dapat menyampaikan pesan dengan cara mudah, baik melalui pesan singkat atau melalui panggilan suara maupun panggilan video, yang dapat menghemat biaya transportasi. Apabila ingin berkomunikasi, hal tersebut dapat dilakukan langsung maupun tidak langsung dengan pihak lain. Demikian juga perubahan yang terjadi di bidang elektronika yang membawa pengaruh besar pada sistem pengambilan uang di bank. Sebelumnya, ketika hendak mengambil uang di bank, seorang nasabah harus berulang kali datang ke bank dan bertemu dengan petugas teller bank. Namun, kini fungsi dan peran teller bank mulai tergantikan oleh mesin anjungan tunai mandiri atau ATM. Mereka tidak harus mengantri atau mengisi formulir lagi di bank, tetapi mereka hanya mengambil uang melalui ATM yang dapat melayani mereka selama 24 jam. Bahkan untuk melakukan pembayaran atau pengiriman uang, kini nasabah tidak perlu lagi ke ATM tetapi dapat menggunakan e-banking atau menggunakan internet. Hal ini menunjukkan perkembangan teknologi menyebabkan berkurangnya frekuensi individu untuk saling bertatap muka. Perkembangan teknologi telah menggeser fungsi tatap muka dalam berinteraksi dalam berkomunikasi. Mereka tidak harus bertatap muka, melainkan dapat berkomunikasi dengan individu yang berada di tempat yang jauh menggunakan perantara. Perantara ini dapat berupa menggunakan telepon genggam atau perantara serba daring online, seperti menggunakan surat daring atau email, WhatsApp, Facebook, Twitter, Skype, serta media online lainnya. Di balik kemudahan yang didapat dari kemajuan teknologi tersebut, hubungan antar individu dan antar kelompok yang sebelumnya relatif erat dan informal menjadi kian pudar. Meskipun demikian, perubahan dalam interaksi ini menjadi tidak sekaku pada masa lalu ketika harus berinteraksi secara tatap muka. Setelah menyaksikan video yang tadi, kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, kita kembali ke Discord. Sampailah kita pada kesimpulan hari ini, yaitu tentang perubahan sosial yang berakibat terhadap hubungan antar individu dan antar kelompok. Perubahan teknologi telah menyebabkan berkurangnya frekuensi individu untuk saling bertatap muka dalam berkomunikasi. Mereka dapat menggunakan perantara, misalnya menggunakan telepon genggam atau perantara teknologi yang lainnya. Ya, misalnya dengan sistem daring online, ya, penggunaan surat elektronik atau email, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Jadi untuk minggu depan, materi kita tentang perubahan sosial dan dampaknya terhadap kesenjangan sosial di masyarakat.
Kita bisa baca bukunya di halaman 28 sampai 36. Kita berdoa agar kita selalu diberikan kesehatan untuk dapat terus melaksanakan aktivitas kita dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan selamat pagi.